Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepadamu, kiranya Tuhan hadir dalam perenungan kami saat ini, beri kami urapan, jamahan, kuasa, otoritas Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Jumat 1 Juli 2022, saya Pendeta Urincan Siahan bersama keluarga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan serta membagikan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16-21 dan 25 dengan tema Hiduplah oleh Roh. Galatia 5 ayat 16-21 dan ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Dari pembacaan firman Tuhan itu kita mau mempelajari atau mau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana caranya agar kita tidak mengikuti keinginan daging? Dalam ayat 16 dan 18 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Dan kamu harus memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kedua, mengapa bisa demikian? Dalam ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa saja perbuatan daging itu? Dalam ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal apa yang keluarga kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa Rasul Paulus mengingatkan semua bahwa kemerdekaan yang kita miliki sebagai orang yang telah ditebus dari dosa atau sudah dimerdekakan bukan kemerdekaan yang tidak bermoral, sebab masih terus ada kewajiban kita, yaitu harus terus bergantung pada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Apa arti perkataan itu, Pak? Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku.
Darimu jiwa dan ragaku, hanya padamu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya, lirik pujian itu tepat, sebab kemerdekaan atau kebebasan hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus, karena hanya dengan cara demikian kita tidak mengikuti keinginan daging. Kenyataan perbuatan daging hingga saat ini masih terjadi. Artinya, tidak banyak manusia yang bertobat serta mau berubah. Kemerdekaan yang diberikan lewat karya Kristus di salib tidak diberi tempat dalam hati maupun pikiran kita. Hal ini merupakan kerugian besar bagi kita karena membuat manusia menjadi terikat mengalami kebinasaan kekal. Pertobatan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus itu amatlah penting. Jadi, marilah kita membuktikan azas kita yang baik dengan perbuatan-perbuatan baik. Artinya, perilaku kita akan selalu sesuai dengan azas yang membimbing dan mengatur kita. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah pertama, tunjukkan bahwa kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Artinya, tunjukkan bahwa kita milik Kristus. Kedua, kita memiliki sifat-sifat rohnya dengan cara tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ketiga, kita harus bertekad sepenuh hati untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan berjalan dalam hidup baru. Mari kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, sekolah, tetangga, teman kerja, dan siapa saja yang kita jumpai dengan memohon pertolongan Roh Kudus. Saudara, kita akan tutup saat teduh ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, ingatkan kami supaya kami boleh hidup oleh Roh Allah. Dengan demikian Tuhan, kemerdekaan kami adalah kemerdekaan yang ada di bawah kekuasaan Kristus. Diberkatilah setiap kami para pendengar saat teduh yang sedang berlangsung ini. Dengan demikian Tuhan, biarlah kami semua boleh melalui hidup kami sungguh-sungguh hidup di dalam roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.